Oke guys, welcome back to my channel Yus Muhammad. Sekali ngupload, tapi mulai kali ngupload kena langsung aledak. Nah, jadi buat kalian yang suka kepo tentang hubungannya Kak Yus sama Barikanya, boleh ya kita tanyain bareng-bareng di sini. Oke, jadi ya karena aku itu akan bertanya dengan pertanyaan kalian juga karena sebanyak kepo je. Biar kalian tuh gak suka kepoin terus. Nah. Jadi kalau udah ditanya nanti gak boleh tanya-tanya lagi. Jadi ya karena pertanyaannya seperti ini. Kapan kalian itu ketemu? Siapa yang mau jawab ini? Ketemu sama kenal. Nah, ketemu dan kenal juga. Saya yang jawab. Cerita ini ya, gak apa-apa. Nah, Boleh. silakan. Jadi pertama kenal dia itu dulu di sosial media tahun 2018 TikTok, Facebook, apa-apa? di Instagram kayaknya. Instagram, tapi taunya saya dia itu di TikTok. Tapi sebelum kayak sekarang dia dulu masih TikToker bertibi lah dia. Iya, dulu. Bagian orang yang tahu gitu ya? Iya, kalau bahasa sekarang kan namanya apa itu? FYP ya. Nah, video dia tuh lewat di beranda saya. Jadi saya pandang dulu sampai ya. Tapi waktu itu saya punya cewek. Terus? Posisi punya cewek. Terus? Cuman karena saya dulu tertarik lihat dia sampai akhirnya Oh, saya, jadi kamu tuh scroll je. iya. Iya. Makin benih belanja scroll Iya, dia. kepo. Akhirnya saya lihat di Instagramnya. Ah. Akhirnya saya DM dia. Oh, kamu DM. Iya, saya DM. Tapi kenalan. direspon, langsung direspon. Ya. Direspon. Direspon lah. Nah, di situ kenalnya 2018. Untuk pertemuannya itu pertama dulu jauh banget dari perkenalan ke pertemuan itu jauh. 2022 baru ketemu saya. Pertama ketemu dia. Jadi perkenalannya itu pertama 2018. Terus Ketemunya 2022 ketemunya 2022. Di mana Kak? di acara tunangannya Latif. Cuman saya memang jarang cetan. Karena kan saya posisi waktu itu punya pacar, dia juga punya pacar. Itu Mungkin janjian apa gimana itu? enggak ada janjian saya ketemu sama dia. Cuman kebetulan aja. Karena memang kan dia kenal keluarganya, kenal baik sama keluarganya Latif. Jadi dia datang gitu. Tapi 2019 mungkin saya itu pernah atur pertemuan sama dia. Cuman gagal. Kapan bila? 2019 mungkin kalau nggak lupa ya. Pokoknya di tengah-tengah 2018 ke 2022 itu saya ada ngajak dia buat jalan. Buat nongkrong lah, bukan jalan, nongkrong. Ditolak apa gimana? Bukan ditolak, sama dia disuruh main ke Surabaya. Disuruh main ke rumah menari kan? Bukan ke rumahnya, ke tempatnya dia. Dia tempatnya dulu kalau nggak salah di Mandi Geling, warungnya dulu. Suruh main ke sana, cuman saya kan dulu waktu itu bocil-bocil takut keluaran jauh. Iya, takut diculik tante-tante. Takut hilang guys. Terus saya ajak jalan di Madura aja, ketemu di Madura aja. Cuman dia itu bilang waktu itu kalau nggak salah nyuruh pas pulang ke Madura, saya mau jemput dia, cuman nggak jadi. Waktunya nggak pas, akhirnya nggak jadi. Nah, pertemuan pertamanya pas 2022 di acara tunangannya Latif. Di acara tunangannya Latif itu kan kebetulan ketemunya. Terus saya ada orang WA saya, Kak nanti foto bareng ya. Siapa itu? Dolun. Siapa guys? Sampai gitu. Itulah, saya kan dulu laku bos. Yongku ya. Coba. Iya benar. Iya. Kamu yang ini. Iya, karena aku ngefans sama dia tuh. Kamu Iya. ngepele. Fans saya. Jo, jadi kalian itu Bermula dari fan. bermula dari pen je. Iya, saya kan 2017-18 itu waktu viral-viralnya dulu. Viral apa Jadi, itu? Video-video saya video dulu di Facebook dulu. Jadi waktu itu saya dengan bangganya hati DM. Oh, pede je Iya, ya. Oh. pede. Memanfaatkan. Mungkin gak dibales gitu Manfaatkan ya, Kak? momentum. Momentum Pede yang enggak mungkin tuh. gak dibales gitu. Iya, Oh. akhirnya dibales. Iya. Guys, jadi yang di DM Kak Yus. Enggak, sekarang nggak pernah DM saya. Tapi aku waktu di DM kaget beneran.
merasa apa kada lo nyangka deh, ha? Aku kan cek ya, takut akun fake ya gitu. Yus Muhammad. Nah, dia sama aku. Awalnya aku cuek lah ya. Tapi aku pengen balas tapi malu dong gitu. Jual mahal, jual Iya, mahal. mahal. Tapi aku di situ kaget bisa dia sama Yus Muhammad. Karena aku suka lihat video-video komedinya dia. Terus dari situ tuh nggak ada kayak pertemuan kedua direncanakan? Oh, pertemuan kedua itu biar gak saya aja, dia aja yang jawab. Oh, jadi beda. Ada pertemuan kedua. Saya itu tanya dia aja. Di 2023 ya? Iya. Di tahun 2023 itu waktu itu aku lagi sakit ya. Kayaknya dia tuh gengsi pengen jenguk aku gitu. 2023 Iya. Oh, jadi kan 2022 ketemu sekali. Ya. Nah, terus mau ketemu lagi itu di tahun 2023. 23. Oh, Gitu. Kalau orang kan biasanya kenal kan, ya. Biasanya plak. iya ketemu, kalau seenggaknya ketemu nongkrong lah. Kalau saya enggak sama dia, saya ketemuannya itu hampir setahunan gitu. Tapi karena jodoh kak. Iya mungkin ya karena udah takdir. Dia itu yang waktu sakit, saya tuh aslinya gak ada niatan jenguk dia, gak ada sama sekali. Cuman waktu itu saya kebetulan ke Surabaya, mau ke rumahnya Latif, terus lihat story dia sakit. Ditanya sakit bla 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 bla. Terus ada Baida juga kan, kata Baida sini ini kalau mau jenguk kita. Oh, Ida nyuruh berarti. Iya, nyuruh. Iya termasuk dia yang mak jomblang, termasuk dia. Ketahuan. Termasuk ayo sini jengukin gini dia bilang gitu. Akhirnya seorang Yus Muhammad waktu itu memang lagi apa ya, lagi ya kalang kabut, percintaan hancur bagaimana itu, lagi perusahaan. Jadi saya waktu itu sama Hasan berdua ke Surabaya mau ke rumah Latif waktu itu. Kebetulan disuruh jenguk kan, ditawarin jenguk sama Baida di jengjeng Soroto. Ya aja. Saya waktu itu gak pegang uang sama sekali. Kebetulan Hasan punya uang 200. Saya pinjem, San, pesen dulu atau seket. Dikasih pinjem sama Hasan. San, ibu apa ya San? Bingung saya waktu itu. Mau beli buah, kocan San saken San. Apa waktu lambung. Mun lambung San aja takut berarti tipes San. Lo ning bueun San. Lo celo lo ning. Jong, roti jong ya San. Iya pada nak pesen San. Aduh jong. Itu jong nyando orang pahna kimti ya pesen. Ngincem lu waktu itu pas berhenti di Alfamart. Akhirnya saya beliin dia roti sama selai coklat. Berangkat ke sana. Nah, di situ pertemuan kedua saya langsung ke rumahnya waktu itu. Pertemuan kedua itu langsung ke rumahnya. Ya. Habis itu ada pertemuan lagi. Iya. Dan sampai sekarang. Iya, biar dia aja yang cerita. Jadi kan tadi itu kamu itu pertemuannya tadi di rumah, terus ada lagi nggak pertemuan di mana seterusnya itu apa? Langsung habis dari rumah itu apa langsung nongkrong? Besok nongkrong apa ketemu di Mapole, janjian di mana ada ya? Pas dari rumah tuh selisih berapa minggu kalau nggak berapa hari ya. Terus aku tuh punya emang rencana sih sama Mbak Ida mau main ke Madura, mau ke Galis. Terus nyampe situ kita udah nyampe nih di rumahnya Kak Supri ya. Pertama kali Gang Sage ya. Aman bahagia aja. Terus di situ aku disamperin dong sama tim tim-Akeloy gitu. Terus aku diajak lah jalan-jalan ke Sampang. Siapa itu yang ngajak? Siapa ya yang ngajak? Oh, Mbak Ida. Mbak Ida itu yang kode-kode Itu ya. bilang gini, kita mau ke Sampang, Yus gimana kamu? Yus Muhammad kan di Mbak Ida yang ngajak. Iya, Mbak Ida bilang gini. Iya di kode, kita mau ke Sampang, Yus. Gimana katanya, kata Mbak Ida. Yus Muhammad di kode pasukan bergerak mangkat Sampang Kepi. Berangkat ke Sampang. Oh, pantesan. Berarti kalau misalkan waktu itu gak Baida yang ngajak sama dia, gak bakal ngajakin liburan. Ke Sampang bukan di pantai. Kamu ada janji kan? Sampang. Iya nanti ke Malang. Iya, terus abis itu tuh gimana ceritanya? Iya, pas waktu di Sampang. Terus aku gak tahu nih ya berapa hari tiba-tiba si Kak Yus nih punya rencana
ngajakin liburan ke Sumenep ya, ke pantai. Ngechat ya. Bang Rekan ya. Enggak, Bukan rencana saya itu. rencana siapa? Itu Mbak Ida semua. Oh, Mbak Mbak Ida. Ida bilang gini. iya, Oh, iya, jadi iya, Sampang ke kemana? Pantai Ke- 9. Pantai 9. Ini rencananya sih Ida. Mbak Ida. Biang keroknya dia, biang kerok. iya. Oh, Mbak Ida ternyata ya. Dia iya, bilang iya, gini, iya, dia iya. bilang gini Mbak Ida itu. Yus, nih seri kayu ke badem ya malah. Dia kan waktu itu lagi apa ya, lagi sakit, butuh apa namanya? Butuh hiburan gitu. Butuh hiburan, butuh refreshing gitu, butuh jalan-jalan. Nah, karena saya dikode lagi, saya langsung telepon tuh Pak Kades Pantai 9, kan saya kenal. Saya telepon, ada nggak villanya sekian, kita mau nginep sekian hari. Oh ada, siap. Oke, di situ saya bilang ke Mbak Ida, tanggal sekian kita meluncur semua gitu. Oh, Iya, jadi iya, iya. pertemuannya itu langsung meluncur kah? Pantai 9. Pantai 9. Keempat itu, pertemuan keempat. Pantai Pertemuan. 9 Itu aku sama sekali nggak tahu kalau kita mau ke Sumenep. Itu dadakan banget Mbak Ida yang ngasih tahu ke aku. Terus dari situ tuh apa kalian udah kayak jadian atau PDKT? Enggak, belum. enggak, Belum. Masih habis gitu. cuman di sana itu apa kamu aja yang cerita? Dia aja yang cerita. Kamu aja yang cerita, ayo kamu. Iya, pas kita di Pantai 9 itu guys, kita ngobrol-ngobrol kan. Kayaknya Kak Yus ini kayak lihat aku kasihan gitu ya. Dia tuh kayak perhatian banget gitu ke aku. Peduli lah ya, pasti peduli. Peduli aja karena mau ambil hatinya kak. Nyepik, Awalnya itu ambil hatinya. Oh, ketahuan. nyepik geng. Kak, ketahuan. Pedulinya itu 40%, ambil hatinya 60%. Terus sekarang udah dapat belum? Nantilah, nanti jawabnya. Selesaikan dulu ceritanya. Ayo terus kak. Tapi aku masih masa bodoh. Aku sama sekali gak ngerespon dia dong. Dia ngomong gini, aku masih apa ya, kosong lah ke dia, gak ada apa-apa. Gitu. Terus di sana itu di berapa hari di sana aku tuh kayak gimana gitu. Kayak udah tiba-tiba aku Tapi- ada hati. Tapi posisi kamu pas lagi ke Pantai 9 itu ada pasangan nggak sih? Gak, Nggak ada. Nggak ada. Apa baru putus? Apa emang udah lama putus? baru. Oh baru. Oh baru. Lagi hancur-hancurnya itu ya. Hancur-hancurnya Ale. Obat kak Greg. Ketemu obat di sana. Iya, ya bener-bener. Nah terus Dia pintar kak Greg. Masuk di waktu yang tepat. jadi terus. Di sana tuh kita nggak ada nih ya kayak kata-kata kalau sekarang kan jadian nembak ini nggak ada, kita nggak ada. Kita di sana tuh tiba-tiba kita ngobrol berdua, saling curhat lah ya. Dia curhat si itu, aku curhat si itu gitu ya. Oh Curhat anu masalah kita maksudnya masing-masing. maksudnya curhat tentang mantan apa? Iya, Oh. tentang masa lalu kita masing-masing. Dapat gitu kan ya. Gini, waktu itu tuh saya sempat kesel sama dia di pantai. Saya bilang gini, kesana yuk, saya mau bicara berdua sama kamu. Gak mau. Nggak mau aku. Saya dalam hati kampret. Benar ya jangan ke pantai. Ya juga bertelonde. Nggak mau. Saya memang waktu itu sudah memutuskan buat membuang gebetan. Saya mau coba masuk ke dia Iya. untuk seorang diri tanpa cewek-cewek di belakang saya gitu. Waktu itu saya jujur PDKT-an banyak. Ini si A, si B. Cuman pas waktu Pantai 9 itu saya mau ngajak dia ngomong berdua. Saya mau tanya-tanya dulu biar jelas. Biar saya tuh nggak dengar dari orang maksudnya. Nah dari situ kalau jawabannya sesuai sama yang saya inginkan, saya buang PDKT-an saya semua gitu. Terus jawaban dia? Pertama itu saya jawab, saya tanya masalah hubungan dia. Kamu masih terikat hubungan nggak sama cowok-cowok cowok-cowok sekarang ini untuk saat ini? Dia bilang enggak. Soalnya saya itu paling takut karma. Saya soalnya pernah kena karma, jadi saya jerah sama karma. Kalau ngambil ceweknya orang itu pasti diambil kembali. Makanya saya tanya ke dia, kalau seandainya dia bilang masih ada hubungan, mungkin waktu itu saya berhenti di situ. Karena berhubung dia sudah bilang udah nggak ada hubungan, nah,
Jadi saya mau lanjut sama dia. Maksudnya untuk kayak kenal lebih jauh gitu. Mepet terus. Pepet. Mepet terus. Kasih kendor ya. Ya. Nah, jadi cerita-cerita tentang masa lalunya. Terus gimana? Ya, terus kita tuh di sana kayak ngobrol-ngobrol gitu. Terus aku bilang aku kayaknya nggak mau ngejalin hubungan lagi karena aku masih trauma dong ya, masih nggak mau nerima siapa-siapa gitu. baru ya? Iya, nggak mau. Kamu beneran mau sama aku gitu. Kamu kalau mau sama aku, kamu harus bantuin aku dulu lupa sama masa lalu aku gitu. Kita gak usah pacaran lah ya, kita komitmen aja gitu. Kita gak usah publik, gak usah ngasih tahu apa status kita gitu. Emang niatnya gitu sih, tapi dia duluan yang posting di Instagram. Iya, Kayus. Kenapa? Story. Iya, padahal kan kita udah komitmen ya. Kan di situ udah Komitmen dong. Publik, gak usah publik. Bikin kakak yakin itu. Itu karena apa? Bukan masalah yakin, cuma waktu itu mungkin saya karena juga panas ya. Oh, kakak Pak. Oh, panas-panas ya, ya. Jadi kamu kira kamu aja, saya aslinya juga punya, nggak publish. Ya udah saya putuskan untuk publish di situ. Gitu. Saya bikin story doang waktu itu sama dia. Jadi dia waktu itu kan minta nggak mau pacaran, maunya dia jalanin aja dulu. Iya. Saya minta oke, saya terima permintaan kamu. Cuman saya maunya komitmen. Artinya komitmen itu jangan disalahartikan ya, saya bilang. Komitmen itu kamu harus menjauh dari semua cowok, fokusnya ke saya. Itu komitmen. Kamu harus bisa jaga perasaan saya, kamu harus bisa jaga sikap kamu ke cowok. Saya nggak mau ngelarang kamu buat deket, maksudnya berteman sama siapapun. Cuman kamu harus tahu batasan. Itu namanya komitmen. Kadang komitmen itu disalahgunakan. Yang penting nggak jadian sama orang, dideketin semua. Itu bukan. Kalau bagi saya komitmen itu kamu harus fokus sama saya, jaga perasaan saya, jaga pertemanan kamu, jangan sampai di luar batas. Kayak gitu. Akhirnya dia nerima. Kayak gitu. Jadi emang nggak ada kata jadian apa? Gak ada. Nggak ada. Terus sekarang tuh apa? Saya yang sama. Saya selama 2016 itu gak pernah yang namanya jadian sama cewek. Gak pernah saya. Gak pernah jadian saya sama cewek. Terakhir saya jadian sama cewek itu 2016. Nah, terus cara untuk memantapkannya itu seperti apa hubungan kalian itu? Kan ada, masa yakin cuma ngalur kontak kan? Saya jawab. Saya kenapa? Bisa jadi gitu loh, Kak. Kenapa? Nggak bisa jadi. Bisa yakin? Padahal, sama dia? padahal kan memang kalian tuh gak ada pacaran. Iya. Pendekatannya juga Ini, ada jarang gitu banget. ya ketemunya. Gini, saya jujur ya di sini. Saya waktu itu pernah diancam sama Mbak Ida. Takut sama Mbak Ida? Baida lagi nih. Enggak, bukannya masalah takut saya. Terus. Cuman saya kan posisi udah mulai tua ya, mulai Wow, so tua si bangke. bukan yang harus menye-menye sama cewek gitu. Terutama kan sesama Madura. Terus dia juga public figure di sosial media, berpengaruh juga dong pas nanti selamat gini nanti saya jelek namanya. Terus itu ada pengancaman juga dari Mbak Ida. Kamu sampai mainin adikku, kamu hadapan sama saya. Udah repot dan Pas aku masak ngawur pas di pantai enggak juga di ngomong WA, di telepon, pokoknya dia ini ngomong terus dia. Nah akhirnya kok aja kayak pikiran kenapa? Aslinya aku ke dia itu sebatas kayak apa ya dulu, nggak terlalu kayak fokus berbayang pas sampai saat ini, nggak kebayang sampai situ. Cuman ya selayaknya pacaran doang apa gitu. cepet aja Soalnya gitu ya, memang dari tangan aja kan masih ada keyakinan untuk bisa bersama sampai saat ini, sampai ke serius saat ini gitu loh. Jengkoki banyak keraguan segala macam dan lain-lain. Karena ada pengancaman itu, jadi kok aja semua takut. Jengkoki mikir lanjut. Hari kok mundur lagi, orang ini serlah kari baper gitu. Lo nyodek nih ya bingung, dia terus bingung, saya bingung. Akhirnya udah deh jalanin aja dulu. Akhirnya dijalanin karena banyaknya kode-kode, terus pertanyaan dari orang-orang, gitu sih sering bilang
anu segala macam. Sajian bingung. Terus Bingung. Nah ini yang aneh buat saya. Saya jujur ke dia itu nggak ada keyakinan buat bisa bersama sampai saat ini. Bahkan sampai menikah itu nggak ada keyakinan. lo nyangka Kalau berarti. nyangka Apa yang bikin paling yakin? sebatas pacaran. Yang bikin yakin itu saya waktu itu memutuskan buat kok jam kerja malam dulu. Pertama saya itu sholat malam. Kok aja kepikiran dia terus, kepikiran yang enggak. Intinya kepikirannya jelek lah. Di pikiran saya jelek. Terus nggak ada keyakinan, terus mang segala macam lah pokoknya. Dan kok aja tengah malam waktu gua kan. Dia tangguh. Ya lo. Mun lakar ring ini ya sianya mereka bela kasita. Becak kan kok. Becak katang keluarga besar. Keselan kok, keselan keluarga kita. Saya pikirin kok juga. Saya kamang-mang kok pailang ya lo. Kok aja pailang lagi secepatnya. Demun lakar ya lo becak seperti itu. Manter sianya mereka bela kasita. Lupa kan. Taber lo andi rasa kan. Beni engkau saya minta, mau engkau saya minta engkau lupa nih seria, dan engkau minta dia, biarkan saya saja yang Minta Rika untuk melupa. Akhirnya engkau jalan itu cepet banget, selama 3 hari aja, tak pikiran hilang kan, Ya, tenang. hilang semua, pikiran saya tuh hilang semua, Maksudnya hilang yang kayak pikiran jelek segala Oh, macam itu hilang. Mamangnya Mamangnya. juga Langsung hilang. engkau jika di lebunga, lebur, seneng dia tuh. Tadi bi Allah aja langsung dikabulkan. Kok aja mikir masa. Kok kilo betul yakin sama petunjuk Tuhan itu masih gak yakin. Terus. Akhirnya abah saya itu manggil saya. Itu abah saya gak pernah ngomong kayak gitu. Dia manggil saya nggak pernah tahu dia, nggak pernah ketemu sekali sama dia, cuma lihat doang. Nggak pernah ngobrol sama dia. Terus abah saya itu bilang, wes dong, lu usah pikir sebelah, lu usah memperdulikan semua. Dia cong, ada hedes sih tahu kan? Orang becek cong, orang becek mulje melakukan satu kali kesalahan, bekalot tuh asal umur 5 tahun aja orang mulje, le orang loto cong, mun pelak senengku, pelak sabik big cong, pah rokom selamanya bisa rokom tadi bisa. Dede tidong, hede cek pernah memandang latar belakang orang, masa lalu orang. Apa sih budaya dan hede? Mun bagi hede kan, kah hede je beda, sekerasa hede beda. Becek kah hede, maju. Misalnya aja rosak, teku beda becek. Lemun kata lebih becek, bi orang yang berkali mulje. Tapi jauh mun hede lo tahu neku, makin neku si mulje. Mun ada sekali rosak, selamanya pandang rosak. Akhirnya kok Tangerang tua bisa beda deh ya. Dan akhirnya di situ kok gitu. Semakin yakin kok, tapi belum sepenuhnya yakin. Akhirnya kan pas ada acaranya mantannya Latif, Ya. Ida, Ya. acara pernikahannya Ida, waktu itu kan sama Sam. Ya. Ini kan aku ajak, pertama ketemu sama guru saya Habib Syekh. oh Ya, iya. ya, ya, benar. Akhirnya pulang setelah ke pertemuan itu diajak foto sama Habib. Pulang, Habib depak Romanan, depak jadi langsung nelpon. Halo Yus, ya Beb, ada apa Beb? Kele ruasianya mereka ya cewek. Engki Beb, wis berterus aja becek aja bisa nerima heda apa badan. Aja se bisa intinya se becek kan kok lah. Coba nak Habib bisa. Dia kok becek boleh. Tambah yakin lagi, Akhirnya kok sing malam aja nyoba yang namanya sholat istihoroh lah. Saya waktu itu setelah ditelepon Habib malamnya saya istihoroh. Nah di istihoroh itu saya mimpi gini, Habib itu kan nggak punya keturunannya, Ya. tapi saya mimpi waktu itu Habib itu punya keturunan 2 anak, satunya cowok satunya cewek, tapi masih kecil-kecil. Tapi dalam mimpi saya itu Habib sama istrinya itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi yatim piatu ini anak 2 ini. Itu ada di pesantren. Terus waktu itu saya ke pondoknya ngirim. Waktu itu bulan puasa, di dalam mimpi saya itu bulan puasa. Saya bilang gini ke anaknya Habib, almarhum Habib itu yang 2.
Ji, sampean saya gebeter Ji. Sampean foto napa apain? Pokon foto napa apain dalam segi ekonomi, tenaga napa apain. Abele boleh siap apa tuh sampean. Cek dusta sampean ditanggung apa. Mungkin beda ini kenci ini tak sampean sareng alen boleh saya nanggung. Nah, Habib itu sampai saya bilang itu apa ya, nangis. Nah, akhirnya aja pas Aden saya kasih kolak es campur ya. Ini Habib akhirnya yang dua anak kecil yang yatim piatu itu putranya Habib itu pasti deket. Saya lihat mereka itu dua itu nangis dalam akhirnya kok kita tangan cuy. Tapi itu saya keyakinan saya makin nambah. Kok mungkin oke kalah kecewa. Nah dia mari dia kok pas datang ke kakek saya minta di istiqorohin lagi karena takutnya saya kan apa ya engkau orang anak-anak butuh takut geng petunjuk salah-salah yang saya minta ke orang yang tua ke kakek saya minta di istiqorohin. Ternyata hasilnya juga istiqorohnya datangnya kata kakek saya itu bagus, diterusin aja. Nah, di situ saya makin mantep, orang tua juga mendukung, keluarga juga mendukung. Akhirnya kok lo bikin lancar, pikiran yang kotor-kotor itu sudah hilang semua, sang pikiran itu aja kok rela mantep, semua petunjuk mereka dan lebih tapi akhirnya saya maju, saya bilang ke dia, kamu yang diajak ke rumah itu bulan puasa ya? Lebaran. Akhirnya saya disuruh keluarga saya buat datengin dia ke keluarga saya. Saya seumur hidup nggak pernah yang namanya bawa cewek ke rumah saya. Tanyain mereka berdua, takut dia nggak percaya. Pernah saya bawa cewek nggak ke rumah saya? Nggak pernah. Dia cewek pertama yang saya bawa ke hadapan orang tua saya, ke keluarga besar saya. Oh sering itu saya ngomong sama kamu ya? Iya. Emang nggak pernah. Iya. Selama saya kenal aja nggak pernah. Akhirnya dia pas saya bawa, akhirnya dia dikenalin. Itu pas saya bilang ke dia, Eden neneng bener-bener ya, insya Allah dan kau beda. Itu keyakinan saya buat si itu penuh lika-liku. Banyak aman bang ya. Tapi terus mantep atre banyak iya. Ternyata lo sakempang kor lah ada kubing kok lala marali lo saja ya kan ya. Karena saya itu karena gini istri itu kita tidak memakai sehari dua hari, kita pakai mun bisa sampai bertambah. Jadi saya usaha dengan cara hari-hari relakan lebih jauh. Terutama benih kan kok ketang tantretan di ketang keluarga. Kok kimer dulu. Saya utama kingko deh ketang-ketang di ketang pengkor baru ke saya karena dia sudah kejadian gitu ya sudah ada dari Tuhan jadi saya terobos. Oh jadi kamu itu memantapkan untuk ngelamar dia? Ya saya bukan tipe orang yang suka dengerin kata orang. Kalau omongan jelek itu kanan kiri udah sering masuk, cuman saya anggap angin kalau sama saya. Saya petunjuknya selalu minta pada Tuhan, orang tua dan ulama. Gitu. Sampai Habib itu bilang gini waktu itu. Habib itu juga istihoro. Engkau istihoro Yus. Je ajiri ada biri kamu saja bolong. Kamu datang bulan bintang biasa. Habib sampai bilang ke orang tua saya nelpon. Lah terus. Jadi kamu langsung lah fotosin tanggal gila ya? Ya. Tanggal berapa dulu? Tanggal 2. Oke guys, jadi deh ya kanak ya. Nah, penjelasan Yus Muhammad seperti itu. Sudah jelas. Jadi lah cek jelas ya kanak ya. Mulai dari pertama deket ya sampai ya terakhir kau meriang sampai ketunangan ya kan ya. Nah, jadi kita lanjut pertanyaannya ya kanak ya. Nah, jadi pertanyaan Ria, Apa yang paling gak kakak suka dari Mbak Rika? nah Sebaliknya. ben sebalik ke antara suka lo suka nah, dah iya. Saya lo suka Yus Muhammad dari Rika apa? Terus suka Yus Muhammad dari Rika apa? Ben sebalik ke. Kalau dibilangin
Nah, dari sukan dulu kalau ada sukan apa? Dari dari sekretela. sukanya dulu. Sukanya dulu kalau. Kalau sukanya dia itu kalau saya marah dia sampai saat ini belum pernah melawan. Oh, lo berentak ya? Enggak. Jadi kalau kakak ngomel-ngomel dia diem aja gitu. Diem ya jawab 1-2. Cuman Ben polen kan nak penyampaian kamu itu gak bakal le tedung lo kan saja lagu nih aja beda le tedung nah saja beda kasar. kentak kan beda kasar ah. saya terus terang ke dia itu kasar banget. Hmm. Soalnya kalau saya kasar ke cewek itu, tapi kasarnya saya itu bukan kasar dan badan, Benih-benih pesuan lah tapi kan enggak, saya pernah ngomong kotor ke dia. segitunya. Iya. Karena kalau saya udah berani ngomong kotor kasar ke cewek itu tandanya saya niat serius ke dia. Serius bener-bener, tapi kasar saya melakukan itu karena buat didikan dia. Sebatas uji atau gimana? Setengah nguji cereng gini ala bener ngomong kotor dia deh. Setengah saya karena saya paling nggak suka cewek itu ngomong kotor ke cowok. Ya benar. Apalagi pasangan saya paling nggak suka. Pasti saya langsung tinggalin. Nggak banyak ngomong saya. Kalau dia sampai ngomong kasar apalagi kotor ke saya, secinta apapun saya wis. Itu yang kamu suka dari dia. Karena itu bakal jadi kebiasaan. Karena saya dulu banget itu pernah punya pasangan seperti itu. Jadi kebiasaan. Dia janji 1 kali, 2 kali, 3 kali tapi diulang-ulang. Dari itu saya engkau aja cerita. Sekali dia ini udah ya, terus udah wis. Tapi bisa lah nah, Rika. Kalau dia untuk saat ini masih belum. Sering saya kasar ke dia. Ya saya kasarnya ngedidik dia. Karena dia juga bandel orangnya. Maksudnya kok ibalain. Ya bandelnya bukan bandel nibennya, ibalain sekalian. Saya nggak langsung kasar. Sekali 2 kali saya masih lembut, bilangin baik-baik. 2 kali, nah kalau udah 3 kali saya bilangin masih dilakuin, itu baru saya berubah jadi monster saya. Saya pernah ke dia rakarani ada temuan nangis dia pernah nangis, parah nangisnya. Pernah saya sempet bilang ke dia, dia mau kayak gini, wes jadi kok. Nyongku ya le. Iya, nangis sampai nangis parah dia, nangis banget dia. Saya bilang gitu. Saya seorang laki-laki itu kalau udah jadi pasangan, apalagi udah serius ya, jangan dianggap cuman suaminya atau pacarnya. Anggap dia itu juga orang tuanya. Karena laki-laki itu pada dasarnya dia itu juga pengen mendidik. Jadi anggap Pengen yang tuan. baik ya kak ya Nah, buat Jadi pasangan. anggap saya ini sebagai pacarnya, orang tuanya, sahabatnya. Dan Tempat ceritanya. pacarnya apa gunakan untuk dia perhatian. Nah, orang tuanya apa ketika dia marah jangan dilawan. Masa orang tua mau dilawan? Bener, Kan bener, enggak. masuk Karena dia tujuannya mendidik. Kecuali saya marah-marah nggak jelas, lawan saya nggak apa-apa. Kayak marah-marah soal hal-hal yang kayak Pokok kok mesen ke Rika, engkau menro-mero kikir lo jelas, laben. iya benar. Engkau ngaku. Keng mun engkau kahede kikir Dalam hal Tentang kebaikan. kasih becek. ikan, jangan pernah lawan. Iya benar. Bahaya itu. Tako engkau talocor jauh tak seni bener. Saya selalu pesan itu. Begitu. Sahabat gunanya apa? Kalau ada masalah atau ada apa cerita. Jadi anggap saya ini sahabatnya, kekasihnya, ayah. Gitu. Kalau yang paling nggak suka saya dia keegoisannya. Itu Egois kalau dalam ya hal apa? kalau dia mah kalau Contoh nare apa? kalau salah dia nggak pernah mau minta maaf. Paling gengsi dia minta maaf. Selalu saya yang ngomong, ayo minta maaf. Nah kita nggak mau. Oh lo udah minta maaf. Yang keren kan Lo kan lo latina makin lagi ganti deterjen aku Karena latin. kan saya mak ke kebutuhan jam 2 Saya benikan cuman Ricardo mun saya Andi. Sifat apa Purjo? nggak mau minta maaf. Enggak mau minta maaf aja. Cewek ya? Sebisa dibilang bisa. Lo kerah ngakon. Aku gak terima kak. Baji aja. Dak remah. Aku om dia contoh jong. Ya. Kita ada pak tang petale peta ada. Sajia. Kak enggak. Ki jip ki pa jelas. Ki pa jelas. Enggak guys. Enggak ya. Enggak, dia paling gengsi minta maaf. Kalau aku sendiri ya, kalau ada masalah, aku mesti kayak biarpun aku salah ya udah ya aku minta maaf. Aku pengennya dia juga kayak gitu. Kadang malah dianya yang kayak gak mau minta maaf. Kalau saya enggak. Berarti memang Kalau masing-masing dia orang. dari awal-awal ya, saya biar dia yang salah saya minta maaf. Lama-kelamaan bahaya lagi kebiasaan, mulai keras. Saya dulu ke dia pernah pesen, ya
Engko lam. Oh lo, ada panggilan tersendiri? Iya saya. Apa itu? Lo tak tahu. Kirain lo yang enggak. Engko lo terus kasar kayak gitu kan. Engko lo terus kasar kayak gitu. Engko lo terus kasar. Intinya saya gak mau kasar. Ria bingko ibu Elena saya suka ini. Ini. Jangan sampai engko kasar aja. Engko aja lo terus kasar. Cuman dia keegoisannya diulang-ulang, kesalahannya diulang-ulang. Di situ saya kasar. Egois. Terus ketika saya kasar, nyalakin engkau. Kamu terlalu kasar. Kamu gak mau digituin. Salah siapa? Tapi Awal saya udah pesan. Kalau emang gak mau saya kasar ya jangan begitu dong, gampang. Ayo. Tapi kan Kak, kadang cewek tuh ya ngambek apa gitu-gitu Nah, tuh. Itu Kayak yang dia paling tuh- saya nggak suka dari tuh dia. Kak, pengen kamu tuh kayak bersikap lembut ke dia. Nih. Sayang, yaudah ya maaf ya kita omongin gitu. Dah setia pong bedoreng aja. Pong bedoreng. Segi opening Ikamal Kafe Intang Kanca. oh iya kan berkorok. Waktu itu kan ada kiai. Mm-mm. Bingko kan itinakin mulai. Engko ki sibuknya ke kiai. Bener. Pas bedoreng aja ke foto. Masa aku kan di Rika sentara ke kiai. Aku salpan. Aku tinggalin dulu dong. Penting mau temui luar. Udah bawa mobil. Kalau lagi disu. Beli apa lo lapar? Kok kerpekan? Kok kelero apa yo? Kelero apa? Isro mikir. Ih, kamu kenapa? Kenapa? Kamu kenapa? Apa? Jengko. Masalah ya apa ya? Iki di kota kelero. Engkau lo teman kelero. Jujur ya. Engkau selama kenal sama Rika, cewek-cewek semuanya aja Bingko dikontrol. Maksudnya dikontrol engkau kayak hanya di chat seperlunya aja. Beda sama dulu. Kalau dulu ceweknya udah nggak sama saya, aduh, liar saya kemana-mana. Chat-chatan, teleponan. Kalau jujur sama dia saya, stop. Semua teman saya adaptasinya tuh sebiasanya aja. Lo teman kok, kecuali keng lak Rudina, baru Bingko ijitin seperti biasa. Mungkin cewek-cewek luar yang udah saya kenal ini, kayak Parlona Bingko. Saking takutnya saya, takut lagi jadi masalah, saya jaga. Perihal di mobil tadi itu seperti apa itu? Kan engkau dia itu kelero apa? Kelero begitu, paling pulang sebelum kelero kereta. Jadi perasaan dia mungkin tebakan saya merasa agak dihargai. Karena lo gandeng, lo tonton saya mulai ada iya. Lah. Ternyata bener tak Bang? Kesir yang kok mau gitu. Apa gara-gara apa? Gara-gara apa? Coba. Jujur. Lo lima lo deh. Ayo jujur apa? Iya karena yang pas buka pintu Benan. Grubuk. Iya. Iya. Le kok nyetir mobil dia kok le nang di saya. Ayo tanya Ki, kok Ki kepo terus saja. Grubuk. Ayo Bang, jawab Bang. Coba. Gak Itu apa-apa, ada asalnya. Kan aku ngambek. Pengennya di Ngambeknya tuh gara-gara. Gara-gara apa? Bukan masalah yang Iya, ini lah cerita gara-gara apa? Lah jadi Tanya ketawa mulu kamu. Salah apa? Ini udah mau malam ini. Lightingnya mau tenggelam itu lighting. Saya tungguin, makanya apa? disangkain orang sakti kan. Saya tungguin, makanya sampai aku udah pale dan cari jauh saya itu jelek. bukan masalah yang pulang. Kalau masalah pulang aku tahu dia kan sungkeman ke itu ya, ke Habib ya, ke Kiai ya. Pas di itu kayaknya, pas duduk. Duduk yang di mana? Oh, nggak balik ke kamu. Iya, aslinya bukan balik ke aku, kayak nggak ngereken ke aku nggak suka kayak gitu. Oh. Bukan masalah dia nggak gandeng aku enggak. Karena dicuekin. Enggak, soalnya aku waktu itu diajak bicara sama orang-orang kafe itu. Jadi saya menghargai. Dia kan pikiran saya kan lagi bisa apa boleh ketemu. Enggak, aku nggak mau guys, tidak mau. Oh, berarti kamu kemarin di acara latih gara-gara itu juga ya? Enggak lah. Oh, kamu ngambek. Iyo diterkep kok. Enggak. Diaduk tekudut. Karena aku capek itu baleni. Marilah aku deh. Cek. Mari nyari masalah kan. Kok boleh lo lebih ke masalah. Grab, jujur Grab, saya sering nyari masalah sama Grab. Siapa? Mon jangan engkau ya, Waktu itu lah. resaksi Contoh dah. Ya. Contohnya kau brek engkau ben seder ya, pada lo tau cak jeb. Dah ya kan ya ceretan dah ya. Pas aji acur ada ceretan kan. Acur ada. Bedelah tangkang jadi masalah. Orang jeb. Ben si anu re pokoknya bereng joreng jeb dah ya. Kan ring jeb ki ya.
ngerti cak bahasa Jawa jo ngerti. Ngacet ceten, tole sebahasa Jawa. Mungkin maci bener kok tahu macan. Saya ngerti akhirnya abah saya susah. Pak di screenshot kan sama dia. Ah. Gimana masalahnya, Kang? Ini kamu Ya aja lebih jadi TV. ya baca TV dan di screenshot dikirim Kang kok. Beda teko non. Inin. Beda neng cerun. Duh, aku gak tahu. Enggak laku. Aku gak ngerti. Aku gak ngerti gimana. Coba kamu aja yang bilang. Kamu ya. Orang udah dikasih tahu. Itu bacaan. Coba bacaan Kak Grab. Grab ada lo tahu. Lo kok bisa cong maca cong. Tapi sih ngerti akhir lo tahu kok. Balikin iki iku nih kok ngerti. Mar, coba lah pertama hari deh. Hedi kayak apa? Jelek. Sakit mare. Kok ini. Sambil nilpon, jaga senyatan cek ngucap lah dalam telepon. Aja yang bahasan dari Syariah. Ya tat. Marah deh. Lah ceki screenshot ceki pakai rem. Seru baca TV. Ya, harusnya kakak Aslin bilang mare. ke saya. Mare le ni apal kok aja. le ni engko ya tekel bris TV engko. Lo udah pada grab aja saksi. Lu cong. Cok selamat cong bakal saya cong. Cok punya bakal sopeso ini Mbak tuh males ngejelasin apa males gimana. Lu tahu. Males ngejelasin. Apa masalahnya dia? Cek peribet. Arapa mi kebayar ribet. Peribet. Atau masalahnya arapa? Males Kak Grab, soalnya panjang. Bacanya mah. Aning Miki cerita. Kan, Miki ngasih tahu yang Kakak. ini Miki pada ya Apa bi. dengan anu grab lah pada anu. Apanya manjur? Abri tulisan kareng buta. Pas itu tak kikirin mula lo tau manca. Iya, tak geng gila. Aduh. Lompat. Lain kali kakak juga usah tanya kalau gak ngerti biar gak jadi berantem. Beni pertanyaan. Udah ya saya ya. Yang suka dan suka sekarang diajak giliran. Ayo, ayo. Ini. Jadi lah durasi lah kena abaikan durasi. Nah, jadi sebaliknya sekarang sukanya Yang paling Yang paling kamu suka. Mbak. Iya. Yang paling kamu suka dari Ius ini apa? Terus yang Dan yang kamu nggak suka itu belum jawab, mana ada kamu? Yang di sini baru udah. Jawab lagi Kak. Ya, coba silakan. Jawab sejujur-jujurnya dan sejelas-jelasnya. Yuyur. Yuyur. Gak sih, aku suka sama dia tuh tanpa alasan juga. Cuman ya itu tadi. Saya keseneng dari Ius apa sih? Bisa dong. Apa? Apa sih kesenengnya dari Ius yang? Iya. yang paling kamu suka dan apa? Iya. Yang aku suka dia tuh tadi dia kalau kemana-mana ya dia tuh nganggep banget ke aku gitu. anu. Iya, Oh. kayak Contoh ngasih kecil. tahu lah, ngepap lah ya. Kecil ngepap. Nah, Ngabarin gitu ya? Iya, ngabarin. Nomor satu Kabar ngabarin. itu penting ya. Dari awal kenal sampai sekarang dia tuh selalu ngabarin ke aku kemanapun, selalu ngasih tahu. On time berarti. Gak perlu diminta kan? Dari situ kalau dia nggak ada kabar sedikit aku marah. Soalnya dari awal dia nggak pernah ngilang. Dia ngilang sedikit aku marah. Udah dibiarkan. Iya, Terus kayusnya hilang memang kayak rasanya tuh gimana gitu ya. Kayak apa ya? Kayak yang aku rasain dulu sama sekarang tuh beda. Kayak sekarang tuh kayak aku benar-benar punya pasangan gitu. Bener-bener Karena yang- kita selalu bareng. Kalau dulu kan aku jarang banget bareng sama pasangan kan. Kayak sekarang tuh aku benar-benar ngerasain punya pasangan gitu. Baru sama dia aku. Nah, Dia seneng. Tapi kadang Mbak bukan karena barengnya, karena memang perhatiannya yang beda. Kadang ada yang bersama tapi kayak jalan masing-masing. iya, bener. Iya, enggak emang benar. Iya. Oh, jadi Aku bareng Kak. nggak sukanya dari Ius itu ya. Dia selalu ada buat aku. Dia Apakah ada perihal lain dari situ? Sukanya semua yang kamu suka dari Ius. dia orangnya perhatiannya bukan cuma ke aku, ke adik-adikku, ke keluarga aku juga gitu. Yang aku cari emang bukan ke aku aja gitu. Dari ke adikku Jadi semua. keinginan Ius tadi jah malelok kan seneng kok, malai seneng tang ring tua. Jadi ibales ke saya. Iya, Oh. Iya ibales lah ke saya kan. Kayak disambut. Soalnya aku selama kenal sama cowok tuh belum ada yang care sama adikku. Nah, Jadi aku iya. kayak enggak gitu. Kalau udah tahu sifatnya dia enggak yakin aku gitu. Terus Udah Yang nggak disukain apa?
Yang nggak suka dari dia tuh enggak sih, cuman kalau marah aja. Kenapa? Ya itu tadi guys, kalau marah dia tuh kayak macan. Itu Harusnya kamu sadar ya. Itu dari kamu sendiri. kok mau Ya jadi ya? kalau aku gak mau jadi monster, kamu harus jaga. Gini. Kenapa aku gak suka dimarahin kayak gitu? Karena aku dari kecil kan gak pernah ya Oh, dimarahin kayak gitu, gak pernah sama. Jadi pas sama dia aku kaget. Aku sampai nangis kayak orang gimana ya? Sungguh bukan. Soalnya aku gak pernah kayak gitu Kak Grab sama sekali. Jadi pas sama dia marah itu kaget. Jadi pas dia sering marah ke aku gitu, jadi aku kayak lebih hati-hati gitu. Tapi aku masih sering ngelakuin kesalahan yang sama gitu. Masih proses belajar. Iya, adaptasi, ya. Tapi dia tahu bentak benar. Melala salah apa kun saya bentak. Apa mikir kebiasaan sana Asli kan simple ya. Saya lo gak suka cek lakon. Cek kelakon tak lama. Udah. Sanyatan. Hilaf. Egois. Aja bisa dibilang egois. Marah buat kalian juga deterjen ya. Buat sebine cek merepot kasih laki petan ya. Saya lagi pada jam repot ke saya Ya juga kan patoronan egois kan lu keras kepala aja patoronan. Dan ini juga yang nggak pernah saya temuin dari dia itu dari cewek lain satu. Dia nggak gengsi buat ngeluarin duitnya buat saya. Itu yang nggak pernah saya rasakan dari dulu semenjak saya mulai bulan ini. Jadi kayak agak perhitungan gitu ya Kak? Ya, mun lambe ya. Ya ada sih paling si cewek mau keluar ya uang receh-receh lah. Iya lah tahu lah. Iya, lambe lah kotor lah ada ya. Nah kalau sama dia tuh kayak kita tuh balance. Ya di saat engkau lo andi aji abedenin kamu dalam segi apapun semuanya. Aji tepan lo andi ya engkau ngebedenin. Jadi kesannya tuh tadi engkau aja seneng ya. Engkau main kadang tepat tiba-tiba dia datang lalu rokok. Itu tuh cowok digituin tuh seneng banget, senengnya luar biasa. Seneng saya. Padahal kayak ngerokok Iya, telepon. Berarti kakak sama dia tuh sama-sama pinter hati-hati. Iya, lah makanya kok seneng lah dia tuh gak gengsi buat kayak ngebayarin kok makan, lalu abri apa kan kok ini nangkut ini. Itu tuh bukan karena apa Kak? Mungkin karena bentuk kasih sayangnya dia ke kakak. Nah makanya dari dulu tuh kok pernah kok nemu reng bini aja londe sekali mau keluar pesen aja kok sampai kok aja jadi tokar lah bro. Kenapa sih? Jawabannya bukan tempatnya cowok minta duit ke cewek. Saya seumur hidup gak pernah yang namanya minta, gak pernah yang namanya minta. Tapi setidaknya wanita itu juga Ngerti ya? ngerti reken abri ke si laki. Soalnya cowok itu juga sama kayak perempuan, jika dikasih apa-apa itu sama-sama Udah bahagianya senang. luar biasa. Iya. Jadi detingko aja selalu temunin kok di ring bini situ gitu ya. Aji ya. Dia nggak gengsi buat kayak ngasih sesuatu gitu. Ya. Kalau teman mitong nominal area rajo, area larang, area muda ya. Apapun yang dia kasih ke engkau aja selalu merasakan efeknya. Kayak ngerasa menghargai. Area perhatian engkau, area menghargai engkau. Dan dia juga wanita pertama saya ngerayain kan hari kelahiran. Saya nggak pernah dirayain ulang tahun itu bi keluarga bi cewek-cewek nggak. Kalau diucapin dari dulu, kalau kayak dikasih kue dia wanita pertama gitu. Makanya kok gaji aja seneng orang gini deh kadi karena kan tang lambe aja kok nyari lah karena kok terus nyari orang gini siapa dulu maksudnya peduli lo teman tong hitungan pak bede ayo kakan pak tade ayo pada dengan kalau dia seperti itu. Jadi begini nih. Jadi kita itu Cari teman hidupku yang kayak gitu ya guys, yang bisa saling melengkapi. Karena memang pasangan itu gak ada yang sempurna, kecuali dari keduanya mau sama-sama saling melengkapi. bener masuk akali saja kompi jadi ya jangan coba pakai ngucap mentang-mentang abe rereng lagi di pada sanyatan tayo pada terong kok pada terong ikan isra ben sebini pada terong ikan Memang isra Kak, pada dasarnya laki-laki yang kayak ngebiayain kita. Cuma kan dari kita cewek juga harus ngelihat keadaan yang cowoknya. Iya gitu.
kalian guys. Buang egoisnya, buang gengsinya. Kalau sayang ya perjuangkan. Bener. Gengsi ya guys, apa tadi? Cek saya tahu dua. Iya ya memang. kan? Bener. Itu tuh anggap aja kayak bentuk rasa sayang kita ke pasangan kita. Kamang kan aja gengsi ya guys, apa gengsi kan? Sorry, masa kok melakina rokok grab bagi kayu? Masa kita ya? Ya kan nggak usah gitu. Yang tahu kan kita berdua. Kayak Jadi nyenengin udah. pasangan itu perlu. Perlu wajib. Perlu memang. Udah, Nyenengin lanjut. pasangan perlu. Karena ini lightingnya udah ke dalam. Nah, ya. Jadi kita sudah depak ke pertanyaan puncak anak-anak. Ya iya. Apa? Pertanyaannya seperti ini. Kapan kalian itu untuk menuju ke jenjang Resepsi gitu. Resepsi. Heeh. Untuk resepsi itu Kapan? Kira-kira kapan? kita resepsi itu kita gak mau ngasih tahu. Jadi biar seru video ini ada hiburannya. Kalian kalau tebakan kalian benar kita resepsi di tahun berapa, kalian tulis di komentar ini. Yang benar, yang jawabannya paling utama, nanti kita kasih hadiah 200.000 Tapi itu Itu emang laku buat siapa itu? buat di luar tim Akeloy dan keluarga saya, keluarga dia. Tapi aku tidak tahu loh kak. Ya, Ya nggak boleh. Aku aja ya. Buat Jadi gini, para netizen kapan tayang aja. tapi emang tanggal sama itunya sudah ada tapi memang. Kalau untuk tanggalnya ada, nggak ada. Maksud tujuannya untuk menikah itu tahun tanggal itu mungkin udah. Kalau tahunnya sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Positif sudah ada. Iya, toh. tahunnya doang. Tinggal nggak usah tahun tanggal. doang, ya. Tahunnya Soalnya doang. masih. Oh berarti masih kayak lama kan kira. Nah, Ya, kalau Ya, lu kalau boleh. tanggal itu kan mitong tina lagi. bener. Jadi lo ketemu. Lama apa? Sebentar lagi apa? Ya pokoknya dijawab di komentar. Kalau pengen hadiahnya 200.000. Aku aja ya kak. Oh nggak boleh, nggak boleh. Jadi pertanyaan Orang dalam tidak jawabannya boleh. itu segera apa langsung dijawab apa gimana? Lewat kayak gimana? Ya jawabannya itu nanti saya yang ini ya. Yang benar. Yang benar nanti saya screenshot, saya hubungi di Instagram, saya bikin story. Sertakan Instagramnya guys. Iya, oke, komen. terus Jadi sertakan komen Instagram. kalian itu Tahun berapa, terus sama nama Instagramnya atau enggak nanti DM ke saya yang apa? Pokoknya yang benar saya screenshot komentarnya, saya taruh di IG saya dan IG-nya dia. Oke, jangan lupa follow IG saya Ismamat dan dia Rika Bella 18 ya. Biar kalian nggak ketinggalan infonya guys. Oke. jangan lupa juga karena follow juga IG saya ada ya. Nah, ini terus apa ini? Terus apa? Lo kelon kita kemarin. Oh ya. Malah sungai pato. Gak di follow. Gak mau di follow ini. Kamu gak terima kau. Iya, harus di follow karena. Terus. Jadi ini udah Udah habis pertanyaan. pertanyaannya ini udah habis. Ben pole waktunya juga lah lagi abi deki ya karena lama malam ya lah. Lai tinggal para tanda. Mungkin Jadi cukup ya guys mewakili pertanyaan dari kalian semua dari video ini mungkin cukup mewakili. nah, Untuk yang terakhir saya mau minta doa. Apa? Kepada kapan tayang doain saya dan Rika semoga langgeng terus sampai bentar bateh jangan orang lambun kena ya. Semoga nanti ke acaranya lancar. Amin. Semoga pokoknya semuanya dipermudah ya, dan juga terutama untuk kru saya Akeloy Production semoga terus bisa menghibur kalian semua. Kapan tayang lovers, udah itu aja. Tolong doain ya. Doa kalian dan support kalian itu sangat penting buat kita semua. jadi kita begini tutup bareng-bareng yo. Ya. Yo, terima kasih sudah menonton video ini. Cerita ini jangan lupa buat kalian bantu subscribe Like, channel Yus Muhammad Akeloy Production, like, komentar, share jauh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.